itu dianggap sama. Oke, perhatikan. Videonya sama, backgroundnya berbeda, lagunya berbeda, tetap dianggap videonya sama, teman-teman sekalian. Ada terjadi kemiripan, dianggap duplikat konten. Sama YouTube kalau ini terjadi, ditolaklah monetisasinya. Halo teman-teman semua, di video kali ini saya pengen berbagi dan menceritakan kisah yang menarik bagaimana perjuangan My Animals ini mengumpulkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, dan nyatanya teman-teman sekalian ditolak monetisasi. Ini kisah menarik sekali, nanti saya akan ceritakan dari awal, maka teman-teman pastikan nonton video ini sampai selesai. Oke, baik teman-teman sekalian ya, ini bagi saya kisah yang menarik dan menjadi pelajaran bagi kita semua ya, bahwasanya channel yang pada dasarnya sudah memenuhi syarat belum tentu diterima monetisasi teman-teman sekalian ya. Baik, saya akan ceritakan kisahnya teman-teman sekalian. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua nanti ke depan ya, untuk agar ya mengetahui bahwasanya channel YouTube ini emang harus dibangun secara struktural, secara baik dan benar, dan tidak terlihat aman-aman saja teman-teman sekalian. Oke. Jadi pada dasarnya nanti ya teman-teman sekalian berjuang itu 4 ya. Perjuang itu 4 dulu ya. Ini secara umum dulu. Apa itu Mas Didik? Ya, pertama yaitu 1000 subscriber ya, 1000 subscriber. Nah, ini syarat teman-teman sekalian. Kemudian 4000 jam tayang, 4000 jam tayang ya, 4000 jam tayang. Nah, kemudian ya verifikasi 2 langkah, verifikasi dua langkah ya, verifikasi dua langkah. Kemudian satu lagi yaitu tidak melanggar ya, tidak melanggar aturan dari YouTube ya, komunitas dari YouTube. Nah, nanti teman-teman sekalian kalau sudah memenuhi syarat ini ya, maka nanti teman-teman akan disuruh untuk mengajukan monetisasi. Baik. Saya akan menceritakan kisah menarik ya. Ini channel YouTube My Animals ya, teman-teman sekalian. Nanti teman-teman boleh subscribe nih channel YouTube My Animals ya. Ini beliau ini ya menarik sekali ya channelnya ya. Bahkan nanti saya akan ceritakan juga kisahnya sehingga penontonnya kok bisa banyak ya, meledak ya. Tapi untuk saat ini turun lagi teman-teman sekalian. Nanti saya akan ceritakan dari awalnya teman-teman sekalian. Oke, perhatikan ya teman-teman sekalian. Nah, kisahnya adalah, nah ini pertama teman-teman sekalian. Jadi channel YouTube ini pertama berjuang ya. Dulu belum ada penonton, subscriber 0 ya, subscriber nambah paling cuma 5, 2 gitu ya. Nah, kemudian tahu-tahu meledak videonya ya, meledak Idul Adha, meledak, kemudian rame langsung subscribernya nambah, jam tayangnya nambah dan lain sebagainya. Nah, kemudian perhatikan teman-teman sekalian, akhirnya ya Mas Didik ini tinggal sedikit lagi nih, saya bilang terus upload dengan konten yang algoritma pada saat itu datang ya, tentang animasi sapi dan lain sebagainya, terus upload. Nah, kemudian akhirnya persyaratan itu selesailah, sudah memenuhi syarat 1000 subscriber, 4000 jam tayang, verifikasi 2 langkah, dan 0 teguran. Perhatikan teman-teman sekalian, YouTube sendiri yang mengatakan 0 teguran. Berarti tidak ada masalah dong ya, tidak ada masalah. Akhirnya wah, ini udah senang banget nih, nggak ada masalah Mas Didik, alhamdulillah. Oke, akhirnya kita ajukanlah, kita minta monetisasi oleh pihak YouTube. Nah, ketika kita monetisasi ya, maka harus memenuhi 3 syarat lagi teman-teman sekalian. Apa itu Mas Didik? Nah, syarat yang pertama yang wajib teman-teman pahami adalah kita harus memenuhi ya, yaitu tinjau persyaratan program partner. Ya sudah, tinggal kita checklist. Oke, langkah pertama selesai. Oke. Langkah kedua, kita daftarkan ke Google AdSense. Oke, nanti teman-teman daftar Google AdSense ya. Daftar Google AdSense, pastikan teman-teman belum memiliki Google AdSense di channel YouTube ini. Ya, kalau sudah bilang sudah, kalau belum bilang belum. Ya, nanti bisa di-banned ini kalau misalnya double gitu kan. Makanya satu channel, satu Google AdSense. Nah, akhirnya didaftarkan. Saya tanya, ya, Pak, Bapak sudah pernah daftar Google AdSense? Belum pernah Mas Didik. Silakan daftar. Nah, setelah daftar, langkah kedua selesai. Oke, aman nih. Oke. Langkah ketiga, nah pihak YouTube bilang dalam proses channel ditinjau. Oke, biasanya saya kemarin dari sesuai dengan pengalaman saya teman-teman sekalian, 1 hari selesai, kadang 7 hari juga selesai, tergantung channel YouTube-nya, ya, tergantung apa saja yang ditinjau, ya. Nah, yang ditinjau tuh apa saja sih Mas Didik? Ya, nanti teman-teman bisa cek aja ya. Cek ini saya akan tunjukkan teman-teman sekalian yang ditinjau oleh YouTube. Sebenarnya nanti teman-teman bilang aja seperti ini ya. Ini ya, yang ditinjau, tulis saja begitu di Google ya, ditinjau YouTube
ya, yang ditinjau oleh YouTube. Nah, kemudian komunitas. Nah, tambahin. Nah, ini teman-teman bisa dilihat di sini yang ditinjau oleh pihak YouTube ya. Nanti teman-teman bisa cek ya. Nah, kita lihat ya, tinjau kebijakan monetisasi. Ya, nanti teman-teman tulis aja di sini yang ditinjau monetisasi YouTube komunitas, enter aja, dan teman-teman klik aja di sini cara kerja peninjauan. Oke, kita lihat nih teman-teman sekalian, yang ditinjau oleh channel YouTube itu ini ya. Jadi tinjau ini nih. Kita cek tuh judulnya aman, tidak ada di situ pelanggaran judul, clickbait dan lain sebagainya menyesatkan, tidak ada. Thumbnailnya ada nggak sesuatu yang menyesatkan, kekerasan, penipuan? Nggak ada. Alhamdulillah, saya pun periksa tidak ada teman-teman sekalian. Deskripsi tidak ada nggak spam link di situ? Masukkan link sebanyak-banyaknya ya, deskripsi, masukkan link-link video-video yang lain, nggak ada, aman ya. Tagnya ada nggak nyepam tag dan lain sebagainya? Tidak ada. Nah, konten video ini ya, konten video. Akhirnya setelah saya ya meneliti ya, menelaah gitu kan. Nah, ini channel YouTube-nya teman-teman sekalian ya, kita akan cek ya. Saya lihat beberapa channel YouTube-nya ya, di channel YouTube ini ada video yang sama. Videonya sama, background-nya diganti. Nah, ini ya, perhatikan teman-teman sekalian ya. Jadi, saya akan tulis teman-teman sekalian ya. Jadi, ada masalah konten YouTube ini sensitif teman-teman sekalian ya. Kita tidak boleh namanya duplikat konten. Ya. Duplikat konten itu gimana Mas Didik? Duplikat konten itu adalah videonya sama, backgroundnya berbeda. Nah, itu dianggap sama. Oke, perhatikan. Videonya sama, backgroundnya berbeda, lagunya berbeda, tetap dianggap videonya sama teman-teman sekalian. Ada terjadi kemiripan, dianggap duplikat konten. Sama YouTube kalau ini terjadi, ditolaklah monetisasinya. Hati-hati teman-teman sekalian. Ya, contoh saya bikin video ya, video tentang saya nih, backgroundnya warna biru, saya ngomong ya, videonya sama, backgroundnya saya ganti warna merah, videonya sama, dianggap sama ya. Mungkin kalau dulu bisa lolos teman-teman sekalian, kalau sekarang tidak bisa ya, sekarang tidak bisa. Terus gimana dong Mas Didik? Saya bilang ya, kalau ada terjadi seperti itu dan ternyata tidak satu teman-teman sekalian ya, ternyata sama, beberapa ada 4 yang sama, ada 3 yang sama, ada 2 yang sama, maka tugas kita gimana? Tugas kita salah satu harus ada di take down. Take downnya jangan dihapus, nggak apa-apa, misalnya kita ganti menjadi pribadi ya, privat ya. Jadi channel YouTube video tersebut kita take down ke privat saja teman-teman sekalian ya, sehingga ya duplikat konten jadi aman teman-teman sekalian ya. Jadi hati-hati ya, masalah judul mungkin ya pihak YouTube tahu ya, ini kita juga bisa melihat, oh judulnya saya cek ya, judulnya aman-aman saja di sini ya, satu persatu kita periksa aman-aman saja ya. Copyrightnya Mas Didik, copyrightnya tidak ada sama sekali teman-teman sekalian. Kalaupun ada segera di take down aja tuh ya, copyright tidak ada ya, dan lain sebagainya. Nah, cuman menjadi permasalahan teman-teman sekalian, ini penting sekali ya, karena kadang kita nanti ya, bagi teman-teman khawatir nanti semangatnya berkurang gitu kan. Nah, ini pihak YouTube udah mengatakan 0 teguran. Nah, kenapa tidak dikasih tahu dari awal? Itu yang paling penting tuh ya. 0 teguran nih Mas Didik. Nah, akhirnya kita merasa tidak ada sesuatu yang melanggar. Pas mengajukan banyak sekali ditolak oleh pihak YouTube teman-teman sekalian. Makanya ya teman-teman ya, kalau kita sudah 1000 subscriber, 4000 jam tayang, verifikasi 2 langkah, 0 teguran, belum tentu aman. Terus cara ngeceknya berikutnya gimana? Ceklah ini nih, 5 ini dicek lagi konten videonya apakah aman. Cek semuanya, ada nggak konten video yang mirip, ada nggak konten video yang kita cuman ganti backgroundnya saja, ada nggak konten video yang kita ganti musiknya saja, ada nggak konten video yang videonya sama, background sama musiknya diganti, itu sama, duplikat video dan pasti ditolak monetisasi. Ada nggak judul kita yang melanggar, ada kalimat-kalimat yang tidak enak, ada kalimat clickbait yang terlalu clickbait, ada judul-judul yang tentang kekerasan, ada judul-judul tentang penipuan, nggak ada, aman. Thumbnailnya ada nggak clickbait yang terlalu menyesatkan, ada nggak thumbnail yang memberikan bagian tubuh yang terlalu menohok dan lain sebagainya sehingga banyak yang melaporkan, aman. Deskripsi, nah ini teman-teman cek lagi ya.
Karena beberapa murid saya tuh ada deskripsinya bermasalah karena di deskripsi dimasukkannya link-link video-video dia yang lain. Kalau belum monetisasi mending jangan karena ditinjau secara manual oleh pihak YouTube. Tapi kalau sudah, bolehlah. Kalau sudah melewati 1000 subscriber 4000 jam tayang, ya boleh teman-teman tuh deskripsinya tambahkan link, boleh, tidak masalah. Oke ya, ini menjadi pelajaran bagi teman-teman sekalian ya YouTuber pemula bahwasannya ya channel YouTube kita tuh harus betul-betul kita pantau dengan baik. Oke, begitu teman-teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.